Halo, selamat datang di Terjemah Ini. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 201 dan 202. Nah, ini terjemahannya. Nah, bekerjalah dalam kelompok, tentukan bagian-bagian mana di karakter itu sedang menghadapi masalah, ya. Face di sini bukan wajah, tetapi menghadapi sebuah masalah. Dalam cerita Sangkuriang dan pohon belimbing emas. Nah, tulis tangan temuan kamu itu di selembar kertas dengan judul kalimat-kalimat memperkenalkan, ya, adegan dan karakter. Pastikan kamu mengetahui masing-masing makna dari kata-kata dan mengucapkannya secara benar. Ya, setiap kata itu kamu mengetahui artinya. Pergunakan juga tanda baca. Ketika nulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus jika ada masalah, tanya guru. Dan kemudian bagikan hasil kerja kamu itu di kelas, ya, dengan cara pengucapan, ya. Nah, kita buat satu ini dulu, ya. Nah, ini dia. Nah, ini Sangkuriang, ya, cerita Sangkuriang. Nah, jadi kita buat judulnya, nah, kalimat, ya, kalimat dalam Sangkuriang. Nah, yang memperkenalkan Nah, yang introduce bukan scene dah, tetapi facing the face problem, ya. Di Sangkuriang ada satu, yaitu tokohnya ada dua, ya. Tokoh utama yaitu Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Jadi sekarang kita ambil Dayang Sumbinya dulu, ya. Dayang Sumbi, baru kedua Sangkuriang. Nah, kita lihat yang mana bagian dari Dayang Sumbi ini yang sedang menghadapi masalah. Kita lihat kalimatnya. Nah, ini dia cerita Sangkuriang. Suatu hari, nah ini dia. Ini yang pertama, bagian dari pertama. Ya, ini pertama. Lanjut. Ya, dia berurutan. Maksudnya ini sambungannya ada, ya. Nah, ini, nah, dia menikahi si anjing yang bernama Tumang. Nah, ya itu dia. Kita salin. Nah, dia menikahi seekor anjing. Itu permasalahan pertama dari Dayang Sumbi. Yang kedua, nah, ketika si Sangkuriang ingin menikahinya, ya, dan si Sangkuriang tidak percaya bahwa wanita yang akan dinikahinya itu adalah Dayang Sumbi atau ibunya sendiri. Nah, ini dia cerita permasalahan yang dihadapi oleh Dayang Sumbi, ya. Nah, itu dia cerita permasalahan yang ditemui oleh Dayang Sumbi. Nah, kemudian kita masuk ke Sangkuriang. Nah, di Sangkuriang yang permasalahan pertama adalah sewaktu dia diminta oleh ibunya untuk mencarikan
hati rusa, tetapi dia tidak menemui rusa di waktu itu. Maka dia membunuh Tumang, dan jantung si Tumang ini diberikan kepada hati si Tumang diberikan ke Dayang Sumbi. Maka Dayang Sumbi marah dan mengusirnya. Nah, itu yang permasalahan pertama yang dihadapi oleh Sang Kuryang, sehingga dia pergi ya meninggalkan desanya tersebut di mana ibunya tinggal. Nah, yang kedua, ketika dia pulang ke kampung halamannya, ya, one day ya ini dia jatuh cinta kepada Dayang Sumbi dan ingin menikahinya. Nah, itu permasalahan, tetapi tidak tahu bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Nah, itu dia yang untuk cerita Sang Kuryang. Yang berikutnya, yang kedua, cerita pada The Golden Star Fruit Tree, ya, The Golden Star Fruit Tree, ya, pohon belimbing emas. Nah, kita lihat ke atas. Ceritanya adalah, nah ini dia. Nah, apa permasalahan yang ditemui? Yaitu yang pertama oleh the younger brother, si adik ya. Yang kedua the older brother, nah si kakak. Nah, ini permasalahan pertama, si adik adalah dia diberi hanya sedikit tanah, ya. Mana dia? Dia memberikan, nah ini dia. Tanahnya, pembagian harta warisannya itu yang sedikit. Itu permasalahan pertama. Yang permasalahan lanjutnya, nah ini yang kedua, ya, ada burung gagak yang selalu memakan pohon belimbingnya. Nah, ya, yang mana ini? Tunggu sebentar. Nah, unfortunately, ya ini ya, kopi kita pastikan. Ya, ini dia. Nah, dan dia akan mengalami kelaparan kalau si raven ini atau si burung gagak ini selalu memakannya. Nah, dan selanjutnya adalah, nah ini yang berikutnya ya, masih permasalahan yang pertama, ya. Dia memberi untuk membuat, ya, nah ini jalannya ke tempat, ya, fill the bag with full gold, ya. Nah itu dia, ya. Nah, lanjut.
Nah, lanjut, nothing to the market if you're afraid. Nah, itu yang ditemui oleh the younger, si adik ya. Nah, si kakak, dia bertanya, ya ini si kakak ini dia bertanya ke adiknya, kenapa bisa menjadi kaya seperti sekarang. Nah, dia si adiknya menceritakan ya dan menawarkan untuk bertukar dari seluruh harta si kakak menjadi si adik, dan si kakak memperoleh tanah dengan pohon belimbing emas. Nah, itu dia. Nah, kita lanjut ke halaman 201 tadi ya, ada 2. Nah, ini dia. Kerja dalam kelompok, tentukan di mana resolusinya atau penyelesaian dari masalah pada cerita Sengkuriang dan pohon belimbing emas. Nah, seperti tadi, tulis tangan temuan kamu itu di selembar kertas dengan judul, nah ini kalimat-kalimat memperkenalkan adegan dan karakter. Pastikan kamu mengetahui masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, tanya guru. Kemudian bagikan di kelas. Nah, ini dia. Kita lihat jawabannya. Yang resolusi ya. Ini resolution of the problem. Nah, untuk di Sangkuriang resolusinya adalah, kita lihat ke atas. Nah, Sangkuriang, nah biasanya di paragraf terakhir. Nah, ini dia. Ini resolusinya ya. Untuk Sangkuriang ya. Kemudian the golden fruit, star fruit ya, star fruit tree ya, pohon belimbing emas. Biasanya ada, kalau ini ada 2, good resolution ya. Hasilnya itu sangat menggembirakan, menyenangkan. Nah, yaitu dia meminta ya. Oh ya, yang pertama resolusinya adalah secara tiba-tiba ya. Nah, ini Raven ini dia bisa memberikan emas bagi si adik ya, bagi si adik. Ini dengan cara dimintanya untuk membuat sebuah tas yang ukurannya 1 meter ya. Itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan akhirnya dia bisa hidup berkecukupan. Nah, ada lagi set resolution ya, yang mana itu terjadi kepada si kakak karena dia rakus ya, greedy. Nah, biasanya di sini ini dia yang mengakibatkan si kakak ini meninggal ya, karena rakusnya dia membawa emas terlalu banyak, dan sewaktu pulang si burung gagak tidak bisa si burung gagak oleng waktu dinaiki oleh si kakak karena bebannya terlalu berat.
sehingga si kakak jatuh dari punggung si Ravan, jatuh langsung ke laut, dan si kakak langsung jatuh ke dasar laut, ya, dengan tas yang penuh emas dan juga di sakunya banyak emas. Nah itulah hasil dari halaman 201. Nah, selanjutnya pada 202 itu adalah kesimpulan dari hasil dari pembelajaran kita. Nah, apa yang telah kamu pelajari? Nah, pelajarannya adalah bagaimana cara menyampaikan cerita kepada orang atau bercerita kepada orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menyimak sebuah cerita sehingga kalian bisa menemukan apa manfaat atau moral lesson, ya, pelajaran moral yang didapatkan dari sebuah cerita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, struktur teksnya, ya, struktur teks dari sebuah cerita, yang mana sebuah cerita itu terdiri dari bagian atau adegan pertama, yang mana adegan pertama ini bagian pertama, ya, menceritakan tentang memperkenalkan karakter-karakter yang ada dan tempat kejadiannya beserta waktu, ya. Itu yang bagian pertama. Yang bagian kedua, ya, di mana si karakter utama menghadapi masalah, dan bagian ketiga adalah resolusi atau jalan keluar yang terjadi. Nah, itulah terjemahan untuk halaman 201 dan 202. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mempelajarinya dengan baik. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa.